Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Fadila dengan NIM 105844111-924 dari kelas 4D Informatika. Pada video kali ini saya akan merangkum sebuah materi dari mata kuliah Rekayasa Komputasional dari materi 1 sampai materi 8. Baik, kita mulai dari materi 1, yaitu ada algoritma graf, di mana di sini ada dua algoritma, yaitu algoritma Kruskal dan algoritma G-star. Nah, yang pertama, materi ini tuh mengulas tentang penggunaan algoritma graf untuk memecahkan masalah optimasi rute dan jaringan. Nah, yang pertama kita bahas dulu nih tentang algoritma Kruskal. Ini tuh berfokus pada pencarian pohon perentang minimum atau minimum spinning tree dengan cara memilih busur berbobot kecil secara berurutan. Nah, syarat utamanya adalah busur yang dipilih itu tidak boleh siklus atau cycle, di mana pada contoh kasus yang diberikan itu menghasilkan total bobot minimum sebesar 17. Nah, sedangkan yang kedua ada algoritma G-star. Nah, ini tuh digunakan untuk menemukan lintasan terpendek dari satu simpul awal ke simpul lainnya. Nah, pada graf berbobot positif tentunya. Jadi prosesnya itu dilakukan dengan memberikan label jarak secara berurutan pada tiap simpul berdasarkan bobot paling minimum. Seperti hasil simulasi yang sukses memetakan jarak simpul U1 hingga U7 atau UN. Baik, untuk yang kedua ada optimasi regresi linear berganda menggunakan PSO iterasi 1. Nah, materi ini tuh mendemonstrasikan penerapan particle swarm optimization atau PSO untuk mengoptimasi koefisien regresi berganda demi meminimalkan error atau RMSE. Nah, pada prediksi harga murah. Nah, kita bisa lihat proses evaluasinya ini dengan cara simulasi ini tuh menggunakan 3 partikel dengan parameter yang ditentukan seperti bobot inersianya itu 0,7 dan faktor pembelajarannya itu 1,5. Nah, pada iterasi pertamanya itu ketiga partikel itu diuji menggunakan posisi acak dan hasilnya partikel 1 itu atau P1 meraih RMSE terkecil yaitu 140,7. Nah, sehingga ditetapkan sebagai P-base sekaligus G-base awalnya. Selanjutnya di sini ada lanjutan studi kasus dari PSO atau kita bisa bilang ini adalah iterasi kedua. Nah, materi ini tuh melanjutkan tentang tahapan algoritma PSO ke iterasi kedua untuk memperbarui posisi dan kecepatan setiap partikel. Nah, di sini kita bahas tentang perubahan G-base. Nah, kecepatan baru perhitungan berdasarkan kombinasi nilai inersia, kognitif, dan juga sosial yang dipandu oleh posisi G-base pertama. Sehingga setelah posisi semua partikel ini diperbarui dan RMSE-nya ini dihitung ulang, nah partikel 2-nya itu atau P2-nya ini berhasil merebut posisi terbalik dengan RMSE terkecil, yaitu 152,73, sehingga G-base resminya itu berpindah ke P2. Oke, materi keempat ada konsep dasar rekayasa komputasional. Nah, materi ini tuh memberikan pengenalan komprehensif mengenai rekayasa komputasional sebagai solusi berbasis simulasi numerik untuk masalah ilmiah yang rumit. Nah, kita bisa lihat pada pilar dan aplikasi bidang ini tuh menggabungkan ilmu komputer, matematika, teknik menggunakan bahasa seperti Python, MATLAB, atau C++. Jadi, 3 pilar utamanya itu meliputi pemodelan matematika, algoritma numerik, dan komputasi berkinerja tinggi yang diterapkan pada luas suatu bidang biomedis, teknik sipil, atau otomotif hingga energi pada akhirnya. Baik, materi yang kelima itu ada algoritma greedy pada knapsack problem. Nah, materi ini tuh membahas sebuah metode heuristik melalui implementasi algoritma greedy untuk menyelesaikan masalah pengoptimalian wadah atau knapsack problem. Nah, strategi terbaiknya itu eksperimen membandingkan 3 strategi pemilihan barang ke dalam box berkapasitas 30 kg, yaitu berdasarkan profit maksimal, berat minimal, dan rasio profit atau berat. Nah, hasil akhir ini menunjukkan bahwasanya pemilihan berdasarkan rasio profit atau berat maksimal itu memberikan keuntungan yang paling optimal sebesar 40,8. Untuk materi ke-6 ada simulasi Monte Carlo pada teori antrian. Nah, di materi ini kita tuh menganalisis efisiensi pelayanan stokastik
atau acak pada sistem antrian bank menggunakan simulasi Monte Carlo. Nah, perbandingan modelnya itu kita bisa lihat melalui evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan model M1 satu loket dengan M2 dua loket. Nah, penambahan menjadi dua loket ini terbukti memangkas waktu tunggu nasabah dalam antrean secara drastis dari yang mulanya itu 16 menit menjadi 0,76 menit serta menurunkan tingkat kesibukan aktivitas loket menjadi 40%. Jadi kalau semisal loketnya itu ada dua, itu waktunya lebih bisa disingkat lagi. Jadi semakin banyak loket, waktu yang bisa didapatkan juga semakin banyak. Oke, selanjutnya ada 7 fondasi algoritma greedy dan activity selection problem. Nah, materi ini itu memperdalam cara kerja dari algoritma greedy yang berprinsip mengambil keputusan terbaik secara lokal di setiap langkah atau mencapai solusi optimal global. Nah, ini tuh bisa kita lihat pada aplikasi jadwal rapat. Nah, prinsip ini tuh diterapkan pada masalah pemilihan aktivitas non tumpang tindih dalam satu ruangan. Nah, strategi terbaiknya adalah selalu memilih kegiatan yang selesai paling awal, di mana dalam studi kasusnya itu berhasil menyaring 4 kegiatan optimal, ada A, D, H, dan K dari 11 total kegiatan yang tersedia. Dan yang terakhir ada konsep mendalam Practical Swarm Optimization atau PSO. Materi terakhir ini membahas tentang filosofi dan anatomi algoritma metaheuristik PSO yang terinspirasi dari gerakan kawanan burung saat mencari makan. Nah, kita bisa lihat di sini itu ada karakteristik dan varian, di mana pergerakan partikel dalam PSO ini dikontrol oleh kombinasi komponen inersia, kognitif atau aku udah bilang tadi itu namanya P-Base, dan sosial atau aku juga udah bilang tadi namanya G-Base. Jadi algoritma tanpa turunan atau gradient free. Ini unggul tuh karena lebih cepat konvergen dan lebih mudah diimplementasikan di machine learning atau robotika, serta dikembangkan dalam berbagai varian seperti adaptive PSO atau biasa kita sebut dengan APSO atau APSO. Oke, baik, mungkin itu adalah beberapa penyampaian aku terkait rangkuman materi dari rekayasa komputasional. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.